Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik mahasiswa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Semoga ke depan adik-adik mahasiswa sekalian senantiasa mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, dan bahkan pengetahuan maupun ilmu yang diperolehnya memiliki nilai manfaat dalam artian memiliki keberkahan bagi diri kita semua. Pada kuliah perdana ini untuk mata kuliah fisika umum, terlebih dahulu mungkin ada beberapa pertemuan saya akan menguraikan secara umum tentang fisika sebelum kita masuk ke pokok-pokok bahasan yang spesifik, dan mungkin penjelasan pokok-pokok bahasan itu peninjauannya dari aspek ataupun strategi yang lain. Saya ingin mengajukan terlebih dahulu sebuah pertanyaan yang mendasar, dan pertanyaan ini seringkali ya telah kita pertanyakan baik di dalam diri kita masing-masing, minimal di dalam diri kita masing-masing, semenjak kita mengenal yang namanya ilmu fisika. Pertanyaannya itu adalah apa itu sesungguhnya fisika? Nah, beberapa literatur yang mencoba menjelaskan atau mendefinisikan atau memberikan pengertian tentang fisika ternyata beragam juga. Jadi tidak ada di antara para ahli-ahli yang mendefinisikan fisika memiliki pernyataan yang sama. Namun demikian di antara pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli memiliki irisan satu sama yang lain. Yang pertama, ada yang beranggapan bahwa fisika itu adalah ilmu pengukuran. Yang beranggapan demikian ini senantiasa bergelut di bidang kegiatan-kegiatan penelitian maupun kegiatan-kegiatan eksperimen, di mana di dalam kegiatan-kegiatan eksperimen atau fisika eksperimen senantiasa semua aspek-aspek yang berkaitan tentang fisika, utamanya besaran-besarannya itu dinyatakan dalam bentuk pengukuran. Dan pernyataan ini kita benarkan karena memang di dalam fisika tidak akan pernah lepas dari namanya ilmu pengukuran. Nah, salah satu aspek yang berkaitan dengan ilmu pengukuran adanya yang dikatakan besaran. Saya ingin memberikan contoh. Kalau saya menyatakan 2 itu hanya sebuah angka biasa saja yang tidak memiliki nilai. 2 tidak memiliki nilai.
10 tidak memiliki nilai karena kita tidak tahu 10 apa. Tetapi kalau dikatakan 2 meter, maka dia sudah memiliki nilai. Itu yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang panjangnya adalah 2 meter. Panjang ini yang besarnya 2 meter, itu yang kita sebut dengan pengukuran. Dan setiap pengukuran itu memiliki nilai. Kalau saya nyatakan 2 kilogram, berarti sudah memiliki nilai. Berarti dia punya massa, bobotnya adalah 2 kilogram. Nah, itulah sehingga mengapa fisika dikatakan sebagai ilmu pengukuran. Nah, selain pandangan pertama tadi, ada juga yang beranggapan bahwa fisika itu adalah ilmu yang mempelajari gejala jadi ada yang disebut dengan gejala-gejala alam. Nah, yang mana kita maksudkan sebagai gejala-gejala? Kalau kita mengartikan gejala-gejala itu semacam sebuah indikasi. Gitu. Jadi ada sebuah indikasi. Saya memberikan contoh yang sederhana. Air sedang mendidih. Ya. Air sedang mendidih. Ini adalah sebuah gejala alam. Gitu. Nah, air sedang mendidih ini menandakan bahwa memiliki temperatur sekitar 100 derajat Celcius. Jadi air sedang mendidih itu adalah sebuah gejala-gejala alam. Udara dingin itu adalah sebuah gejala-gejala alam. Udara panas itu adalah sebuah gejala-gejala alam. Besi berkarat itu adalah sebuah gejala-gejala alam. Jadi sehingga ada yang memang mengkaji secara spesifik yang berkaitan tentang gejala-gejala alam. Motor bergerak itu adalah sebuah gejala-gejala alam. Jadi itulah sebabnya secara teoritis bahwa fisika itu adalah ilmu gejala-gejala alam. Mengapa tidak mengikutkan kepada aspek pengukurannya? Karena biasanya orang di dalam mendefinisikan sesuatu bahwa kalau kita sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan gejala-gejala alam, maka otomatis kita sudah berbicara tentang ilmu pengukuran. Namun di dalam membuat definisi tidak terlalu panjang, cukup ringkas, tetapi maknanya menyatakan bahwa kalau air sedang mendidih, maka itu adalah gejala alam, maka indikasinya tentu adalah temperaturnya adalah sekitar 100 derajat Celcius. Nah, ini ada keterkaitan antara fisika yang memandang sebagai sebuah ilmu pengukuran. Nah, yang ketiga kita lihat lagi. Ada juga yang beranggapan bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari perilaku objek di alam. Nah, yang ketiga ini
pemikirannya sangat erat kaitannya yang berkaitan tentang zat. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran. Misalkan air yang mendidih. Nah, yang menyebabkan air mendidih itu karena ada molekul. Nah, molekul inilah yang disebut dengan objek. Nah, tentu pada saat molekul sebagai objek, pada saat dia mendidih, maka dia memiliki perilaku. Perilakunya itu bahwa molekul-molekul air yang mendidih, objek molekul-molekul air yang mendidih itu melakukan gerakan secara acak. Nah, gerakan-gerakan secara acak inilah yang menyebabkan timbulnya gejala yang disebut dengan gejala panas, mendidih, sehingga diukur pada temperatur sekitar 100 derajat Celcius. Jadi adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya hanya ingin mau mengatakan, menyampaikan bahwa setiap pengertian-pengertian yang berkaitan dengan fisika itu ada kebenarannya ditinjau dari sisi yang lain, dan ada tidak benarnya jika diterapkan pada aspek yang lain. Nah, inilah yang mesti kita harus memahami tentang fisika itu. Itulah sebabnya ada juga seorang ahli yang sedikit lebih filosofis yang menyatakan bahwa fisika itu adalah berkaitan dengan cara berpikir ini. Jadi pernyataan fisika ini lebih mengarah ke aspek filosofinya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa mungkin dia memandang bahwa ternyata dengan mempelajari fisika-fisika yang senantiasa berkaitan tentang hubungan sebab akibat, dan di dalamnya ada sebuah proses aturan-aturan, hukum-hukum yang berlaku, maka sehingga ahli yang keempat ini beranggapan bahwa fisika itu sesungguhnya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara atau pola berpikir ilmiah. Oleh karena itu, hal yang seperti ini kita harus memandangnya dari berbagai sisi yang lain. Selama ini para mahasiswa sarjana di bidang fisika maupun di bidang pendidikan fisika, bahkan guru-guru fisika, memandangnya itu bahwa fisika hanyalah persoalan tentang konsep, persoalan tentang formulasi, ya, persoalan tentang prinsip, kaidah, hukum, teori. Hanya selalu menganggap fisika hal-hal yang berkaitan tentang itu. Tetapi sesungguhnya jikalau kita mengupas fisika itu lebih jauh, banyak hal yang bisa kita pelajari, bisa kita kaji. Pertama, bisa kita kaji dari sisi ilmu pengukuran. Bisa kita kaji dari ilmu gejala-gejalanya. Kita bisa kaji dari ilmu perilakunya. Dan bisa kita kaji dari proses cara berpikir ilmiahnya. Nah, kalau kita sudah memahami pemahaman fisika dari berbagai macam sudut pandang, maka di dalam pembelajaran fisika itu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Oh, mungkin ini
materi maupun pokok bahasan ini, cara berpikir yang dikembangkannya lebih mengarah ke aspek inquiry. Oh, cara materi ini lebih dominan ke aspek discovery dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada pertemuan pertama ini saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa marilah kita mencoba memandang fisika bukan hanya sekedar formulasinya tok yang lebih dominan, bukan hanya sekedar konsepnya tok lebih dominan, bukan hanya sekedar bagaimana menjabarkan rumusnya, bukan hanya sekedar bagaimana menyelesaikan soal yang syarat dengan rumus-rumus. Tetapi di balik semua itu sesungguhnya ada pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa, yang bisa kita pahami, yang bisa kita dalami, yang bisa kita jadikan semacam cara berpikir kita. Itulah sebabnya salah satu ciri orang-orang fisikawan di dalam memandang setiap persoalan, maka dia senantiasa menggunakan cara berpikir secara ilmiah. Itu ciri-ciri orang yang fisikawan. Mengapa? Karena fisika yang telah meresap di dalam kepalanya, yang telah meresap, itu akan membentuk pola pikir yang ada di dalam diri orang-orang fisikawan. Dan satu hal yang pasti bahwa kalau kita mendalami ilmu fisika, maka tingkat kehati-hatian kita di dalam memecahkan setiap problem itu lebih menonjol ketimbang langsung pengambilan keputusan. Nah, ini adalah sekilas pandangan fisika. Nah, saya ingin mencoba mengkaji pandangan yang ketiga ini, bahwa fisika itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku objek di alam. Jadi saya ingin mencoba membandingkan antara ilmu psikologi, mungkin masih ingat ilmu ini dari sudut pandang saya mencoba memandang fisika dari sudut pandang yang lain sesuai dengan pernyataan yang ketiga tadi, bahwa fisika ilmu yang mempelajari perilaku objek yang ada di alam. Nah, untuk memudahkan memahami pandangan pernyataan ketiga tersebut, maka saya akan membandingkan dua pengetahuan, dua ilmu, dua bidang kajian. Satu yang berkaitan tentang psikologi, dan kedua yang berkaitan tentang fisika. Psikologi juga mempelajari tentang aspek perilaku. Ini juga mengkaji tentang aspek, jadi sama-sama mengkaji tentang aspek perilaku. Jadi yang dikatakan aspek perilaku itu adalah sesuatu yang tampak, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang bisa kita tangkap dengan menggunakan panca indera. Itu namanya aspek perilaku. Nah, kalau psikologi, perilaku yang dia pelajari itu adalah perilaku. Ya, kalau di fisika yang dipelajari adalah perilaku objek alam. Jadi objek alam itu ya secara fisis, dunia kebendaan ya. Nah, apa yang dipelajari oleh perilaku? Saya hanya ingin memberikan satu contoh. Perilakunya suka tersenyum. Ini adalah perilaku tersenyum. Ya,
Tetapi kalau di mana-mana dia tersenyum terus, itu artinya apa? Itu menandakan bahwa orangnya apa? Kita katakan gila. Karena sering tersenyum. Jadi perilakunya suka tersenyum terus. Sehingga kita mengindikasikan bahwa dia adalah gila. Nah, bagaimana halnya dengan objek? Gitu. Nah, salah satu perilaku alam yang sering kita rasakan, misalnya udara. Nah, ini adalah perilaku, namanya udara panas, gitu kan? Nah, ini mengindikasikan bahwa udara panas itu karena ada pemanasan. Perilakunya suka tersenyum tersebut karena gila. Udara panas karena ada pemanasan. Itulah sebabnya mengapa kita katakan bahwa di dalam mempelajari fisika, yang kita pelajari itu adalah perilakunya dari pandangan lain. Oke? Jadi sudah bisa kita melihat perbandingan antara psikologi dengan fisika. Nah, seperti halnya yang nampak di mata kita bahwa besi berkarat. Itu adalah sebuah perilaku alam. Apa penyebabnya? Karena terjadi peristiwa korosi. Nah, oleh karena itu, dari konteks ini maka kita tidak akan pernah lepas yang namanya hukum sebab akibat. Di dalam fisiologi juga memandang hukum sebab akibat. Seorang manusia yang sering tersenyum, apakah dia ada orang, apakah tidak ada orang, tersenyum sendiri-sendiri, maka itu merupakan sebuah akibat dari adanya sebab. Tersenyum terus-menerus itu disebabkan karena di dalam dirinya sudah tidak normal alias gila. Jadi gila ini yang menjadi sebuah penyakit, menjadi sebuah sebab yang mengakibatkan, yang menjadi sebuah sebab yang mengakibatkan sering tersenyum terus. Sama dengan ini, udara panas itu kenapa? Karena terjadi proses pemanasan. Proses pemanasan oleh matahari bisa karena terjadi proses tekanan yang sangat tinggi. Jadi penyebab dari udara panas itu adalah karena pemrosesan pemanasan. Ya, pemrosesan pemanasan muncul, ya, akan menyebabkan udara panas. Besi yang berkarat itu adalah sebuah akibat yang disebabkan karena adanya peristiwa korosi. Nah, ini pandangan-pandangan tentang fisika sudah memperkenalkan hukum sebab akibat. Namun demikian bahwa yang saya mau katakan bahwa hukum universal ini hukum sebab akibat ini masih ada aturan-aturan lain yang mengaturnya. Ada aturan-aturan lain yang mengatur. Nah, jadi hukum sebab akibat tidak berdiri sendiri. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa tinjauan secara konseptual, tinjauan secara argumentatif tentang persoalan fisika, itu
itu sangat luar biasa sekali. Dan saya harap mulai hari ini adik-adik mahasiswa sekalian jangan lagi berpikir, beranggapan bahwa fisika itu melulu persoalan penjabaran rumus, melulu persoalan tentang bagaimana menyelesaikan soal. Tetapi saya ingin mau tekankan yang paling utama bahwa fisika itu mengajarkan kita cara berpikir secara ilmiah. Cara berpikir secara ilmiah itu selalu berkaitan tentang hukum sebab akibat. Nah, itulah sebabnya karena cara berpikirnya secara ilmiah, maka mau tidak mau, maka fisika tidak akan pernah lepas namanya pengukuran. Itulah sebabnya tadi ada seorang ahli yang mengatakan bahwa fisika sesungguhnya itu adalah ilmu pengukuran. Mengapa demikian? Karena untuk proses berpikir secara ilmiah, maka kita membutuhkan fakta-fakta. Fakta-fakta yang dibutuhkan ini adalah berupa data-data. Data-data tersebut diambil dari mana? Dari proses pengukuran. Dari data-data itu dianalisis sehingga kita mendapatkan hubungan sebab akibat. Inilah yang kita sebut dengan cara berpikir proses ilmiah. Dan mestinya juga pada saat kita belajar tentang mempelajari fisika, maka proses sebab akibat, proses berpikir seperti ini pun seharusnya kita miliki. Saya lanjutkan lagi. Saya hanya ingin memberikan semacam sebuah gambaran secara umum ataupun ilustrasi yang menarik tentang persoalan bagaimana cara kita mendefinisikan besaran-besaran yang ada di dalam fisika. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Saya membaca beberapa buku yang ada di SMA. Ini saya hanya memberikan semacam ilustrasi ya, berupa contoh. Ada yang mencoba mendefinisikan apa itu gaya, gitu. Jadi kebetulan dia memberikan ilustrasi bahwa seorang anak mendorong meja. Meja itu mula-mula diam, kemudian pada saat dia dorong, meja itu bergerak. Nah, sehingga dari ilustrasi yang sangat sederhana ini, dia menyimpulkan bahwa gaya itu adalah sesuatu menyebabkan benda bergerak. Nah, saya mau beritahu sedikit. Kita mencoba mengkaji setiap pandangan-pandangan para ahli tentang fisika dan kita coba analisis di mana letak ketidaksempurnaan pendefinisian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Jadi para ahli selalu di buku-buku itu selalu diartikan bahwa yang dimaksud dengan gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Saya pikir betul kalau didasarkan pada ilustrasi yang dikemukakan tadi bahwa seorang anak mendorong sebuah meja sehingga meja itu bergerak. Penyebab dia bergerak karena ada gaya. Nah, itu. Tetapi sesungguhnya ada gaya yang tidak menyebabkan benda ataupun objek itu bergerak. Saya hanya memberikan satu contoh, misalkan saya punya beban.
Kemudian di sini ada gaya, namanya gaya berat. Nah, di sini ada gaya tegangan tali. Di sini ada gaya, tetapi tidak melakukan gerakan. Kemudian juga pada saat ada sebuah bejana berisi air, maka di sini juga ada gaya, namanya gaya hidrostatis. Juga tidak melakukan gerakan. Ada juga gaya elektrik antara satu dengan yang lain, ya. Nah, katakanlah muatannya sama, saling tolak menolak, di sini juga ada gaya, tidak melakukan juga gerak. Jadi definisinya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Itu adalah yang berkaitan dalam konteks sigma F sama dengan, ya betul, karena ada unsur gerak di sini. Tetapi yang berkaitan ini tentu adalah yang berkaitan sigma F sama dengan 0. Nah, ini juga adalah definisi gaya. Jadi kalau demikian, yang mana yang benar? Nah, yang benar berdasarkan sisi pandang yang berbeda. Nah, itulah sebabnya sebenarnya di dalam mendefinisikan sesuatu di dalam pelajaran pelajaran fisika perlu kita hati-hati. Sesungguhnya pada saat saya menuliskan bahwa sigma F sama dengan M kali A, maka ini adalah sebuah definisi, ya, adalah sebuah definisi. Artinya apa? Kita coba mengulas ya. Ini sederhana sebenarnya, tetapi sangat-sangat penting. Ya, saya beri contoh. Ya, ini ada A. Maka katakanlah ada gerakan, katakanlah mula-mula. Kemudian di sini tetap ada A, nah di sini adalah PT. Nah, karena ada M, ya, ada M di sini, ada M di sini, jadi M dengan A bekerja, maka muncul namanya F sama dengan MA. Inilah yang selalu kita definisikan bahwa ada gaya maka akan ada percepatan. Ada percepatan berarti ada gerakan. Sehingga itu tadi definisinya, bahwa adalah gaya yang menyebabkan benda itu bisa bergerak. Nah, itu adalah dalam konteks persamaan ini. Gitu. Tetapi jikalau misalkan ada juga gaya yang melawan ini, ya, besarnya sama. Jadi kalau katakanlah ini besarnya sama, katakanlah ini F2, ini katakanlah ini F1, besarnya sama, maka kita bisa katakan F2 sama dengan F1 sama dengan A, ini sama dengan 0, maka M sama dengan A, berarti A-nya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, apakah A sama dengan 0 artinya diam? Tidak. Walaupun ada A, sama-sama gayanya, tapi benda ini bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, itulah sebabnya hati-hati kita di dalam mendefinisikan sebuah gerakan. Jadi hati-hati kita di dalam mendefinisikan sebuah gerakan. Karena salah di dalam kita mendefinisikan, maka akan fatal. Jadi bergerak itu bukan karena yang bergerak itu pengertian secara umum adalah berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Gitu, berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi ada benda yang berpindah dari satu titik ke titik yang lain, tapi secara pandangan mata dia bergerak. Nah, ini peranan A. Kalau A itu terbagi atas 3, ada A yang kecil 0, berarti dia diperlambat. Ada A yang besar 0, berarti dia dipercepat. Kalau A sama dengan 0, ini artinya apa? Nah, ini artinya diam. Kapan dikatakan diam? Kalau dia bergerak dengan kecepatan
konstan atau percepatan nol. Jadi sehingga kecepatan konstan itu adalah diam. Secara kasat mata kita mengatakan dia bergerak. Kenapa? Karena kita di dalam mendefinisikan sesuatu selalu hanya berkaitan berpindah dari satu titik A ke titik B. Tetapi ada perpindahan dari satu titik A ke titik B, dikatakan dia diam. Kenapa dia dikatakan diam? Karena A-nya sama dengan 0. Ya, atau dengan kecepatan konstan. Jadi setiap benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka resultan gayanya sama dengan 0. Sehingga percepatannya 0. Nah, itu yang terjadi di alam raya ini. Terus menerus bergerak dengan kecepatan konstan. Karena gaya tarik-menarik antara satu planet dengan planet yang lain, kalau ditinjau dari satu sisi objek planet itu sesungguhnya resultan gayanya sama dengan 0. Maka dia bergerak dengan kecepatan konstan. Bumi bergerak dengan kecepatan konstan. Bulan bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Nah, kalau dia bergerak kecepatan konstan, maka tidak akan mungkin ada resultan gaya. Maka resultan gayanya sama dengan 0. Nah, inilah yang perlu kita mencoba mencerna dengan baik tentang konsep-konsep yang ada di dalam fisika itu. Jadi sekali lagi kita jangan terlalu sering mendefinisikan sebuah besaran-besaran di dalam fisika, ya, di dalam fisika. Karena dalam kondisi tertentu ada besaran fisika tidak sesuai. Nah, itu yang mungkin sebagai gambaran umum yang saya berikan pada pertemuan pertama ini. Jadi kesimpulannya saya ingin kemukakan bahwa pengertian fisika itu ada yang memandang sebagai ilmu pengukuran, ada yang memandang sebagai ilmu yang mempelajari gejala alam, ada yang memandang sebagai ilmu yang mempelajari perilaku objek. Jadi masing-masing pandangan-pandangan ini memiliki tinjauan-tinjauan yang berbeda. Nah, kemudian bahwa di dalam pelajaran fisika kita mengenal berbagai macam besaran-besaran, seperti besaran gaya, seperti besaran percepatan, seperti besaran kecepatan, dan lain sebagainya. Bahwa setiap besaran-besaran di dalam fisika itu saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa besaran-besaran itu adalah aspek-aspek yang berkaitan tentang perilaku yang melekat pada objek. Jadi aspek yang berkaitan tentang perilaku yang melekat pada objek. Contohnya, mobil bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi perilaku mobil itu bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi 60 km per jam itu adalah perilakunya. Seorang yang berjalan dengan kecepatan 0,5 meter per second. Itu semua adalah berkaitan dengan perilaku-perilaku daripada objek-objek yang dipelajari di dalam fisika. Nah, oleh karena itu saya ingin menyarankan bahwa di dalam mengkaji pelajaran fisika ini bahwa setiap besaran-besaran ataupun perilaku-perilaku tersebut tidak bersifat menetap. Artinya apa? Tidak bisa kita mendefinisikan setiap besaran-besaran itu sifatnya tetap. Dia hanya berlaku pada kondisi itu, tetapi pada kondisi lain dia tidak berlaku. Pada kondisi yang lain mungkin berlaku, pada kondisi yang lain tidak berlaku. Jadi oleh karena itu
saran saya bahwa di dalam mendefinisikan besaran-besaran seperti apa itu kecepatan, apa itu percepatan, apa itu gaya, apa itu energi, apa itu usaha, apa itu daya, hati-hati. Karena sudah saya berikan contoh tadi, di dalam mendefinisikan gaya ada beberapa buku yang saya baca, buku-buku di SMA, dia mengartikan sesuatu yang menyebabkan benda bergerak dalam konteks hukum kedua Newton. Dalam konteks hukum kedua Newton. Bukan dalam konteks yang umum. Kapan dalam konteks yang umum ada sesuatu gaya yang menyebabkan benda itu tidak bergerak. Nah itu. Nah, demikian pula halnya gerakan. Gerak itu apa? Perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi ada satu perpindahan dari satu titik ke titik yang lain tidak disebut sebagai bergerak dalam konteks hukum kedua Newton. Kalau kita lihat tadi konteks hukum kedua Newton bahwa gaya menyebabkan benda itu bergerak. Itu definisi orangnya. Nah, kalau percepatannya 0, berarti tidak berarti bahwa dia tidak bergerak. Yang percepatannya sama dengan 0, mungkin saja dia diam atau mungkin saja dia bergerak dengan kecepatan konstan. Karena bergerak dengan kecepatan konstan itu dikatakan diam. Itu adalah konsekuensi daripada hukum pertama Newton. Karena hukum pertama Newton yang mengatakan bahwa setiap benda yang diam akan diam terus, dan setiap benda yang akan bergerak dengan kecepatan konstan akan bergerak dengan kecepatan konstan selama tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Jadi hal-hal yang seperti ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita mengkaji pelajaran fisika. Karena antara satu dengan yang lainnya saling kait mengait sama yang lain. Jadi ibaratnya kita ibarat kita mengkaji ayat-ayat di dalam Al-Quran itu saling kait mengait satu sama lain. Nah itu. Jadi kalau jadi jika perlu saya usulkan sebenarnya ada semacam tafsir ya, penafsiran dari setiap konsep-konsep yang ada di dalam pembelajaran fisika. Karena penafsiran konsep gaya di dalam kinematika mungkin berbeda dalam statika, mungkin berbeda di dalam dinamika, mungkin berbeda di dalam kelistrikan dan kemagnetan, ya, konsep gaya mungkin berbeda di dalam getaran. Jadi masing-masing memiliki penafsiran, tetapi namanya semua gaya. Dan ini yang perlu kita ketahui dengan sebaik-baiknya. Sama halnya konsep percepatan di dalam gerak lurus, beda di dalam gerak parabola, beda di dalam free fall, beda di dalam getaran, beda di dalam gelombang. Masing-masing memiliki konteks yang berbeda-beda, penafsiran yang berbeda-beda pada situasi yang lain. Dan ini yang saya mau katakan bahwa mestinya fisika itu tidak dikaji secara parsial, tetapi harus dikaji secara utuh. Harus kita melihat dari sisi keutuhannya. Bahwa ternyata fisika itu memiliki hasanah yang luar biasa menarik untuk bisa kita pelajari, untuk bisa kita kaji. Nah, kalau pengkajian kita seperti ini, maka insya Allah fisika itu akan jauh lebih menarik. Kita mengkajinya, kita mempelajarinya dibanding pengetahuan-pengetahuan lainnya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, saya pikir untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Ini hanya semacam satu trigger, semacam pemanasan, semacam pendahuluan, supaya adik-adik sekalian sudah memiliki gambaran bahwa fisika seperti ini modelnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa kita lakukan secara tatap muka. Andaikan bisa kita lakukan secara tatap muka, saya pikir pembelajaran fisika umum ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita kaji. Bisa kita kaji dari tinjauan filosofinya, bisa kita kaji dari segi epistemologinya, kita bisa kaji daripada etika dan lain sebagainya. Dan terus terang saya katakan bahwa sekali lagi,
Kalau Anda sudah memahami fisika dengan baik, Anda tidak akan pernah menyesal untuk mempelajari fisika. Saya pikir demikian penjelasan saya. Semoga pertemuan pertama kita ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan, mungkin ada salah ucap, salah ngomong, salah kata. Dan saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.